Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ilham Ramadan dari Teknik Elektro Universitas Indonesia angkatan 2022. Kali ini saya ingin membahas mengenai materi rangkaian listrik kedua yaitu passive filter. Sebelumnya, mungkin kita akan membahas mengenai apa sih itu filter. Filter merupakan sebuah rangkaian listrik yang didesain untuk meloloskan sinyal berdasarkan frekuensi yang kita inginkan dan menolak sinyal yang tidak kita inginkan. Nah, biasanya rangkaian filter ini digunakan pada radio ataupun TV receiver supaya menyeleksi frekuensi yang kita inginkan dari berbagai macam frekuensi sinyal yang disiarkan dari berbagai macam saluran televisi ataupun saluran radio begitu. Nah, pertama-tama kita akan membahas fokusannya pada video kali ini yaitu pada filter pasif. Nah, passive filter atau filter pasif ini seperti namanya merupakan filter yang komponen di dalamnya yaitu menggunakan komponen pasif seperti resistor, induktor, dan kapasitor. Pada umumnya, pada level yang basic yang akan kita bahas yaitu ada 4 filter. Namun filter itu bermacam-macam, namun fundamentalnya kita akan membahas 4 filter. Filter yang pertama itu filter low pass, seperti namanya, filter ini akan meloloskan frekuensi kecil, yaitu frekuensi dimulai dari frekuensi 0 sampai frekuensi cut off. Jadi frekuensi cut off sampai frekuensi menuju hingga itu akan di reject atau diredam gitu ya. Untuk high pass seperti namanya kita akan meloloskan frekuensi tinggi, yaitu frekuensi dari frekuensi cut off sampai dengan frekuensi menuju hingga. Sedangkan frekuensi band pass yaitu frekuensi yang dimana kita akan meloloskan frekuensi dari rentang frekuensi omega 1 sampai omega 2 atau disebut sebagai bandwidth. Nah, band stop rangkaian band stop itu rangkaian kebalikan dari band pass yang dimana kita akan mereject atau menolak frekuensi bandwidth-nya, sedangkan di luar frekuensi bandwidth itu adalah frekuensi yang kita akan loloskan. Nah, ini merupakan summary atau ringkasan dari karakteristik masing-masing filter berdasarkan fungsi gain-nya atau fungsi V0 per VI-nya. Nah, mungkin ada konsep baru yang yaitu di sini frekuensi cut off. Nah, frekuensi cut off itu merupakan frekuensi yang dimana transfer function-nya itu nilainya itu turun menjadi 70,71% dari nilai maksimumnya. Atau dengan kata lain dikenal juga sebagai frekuensi di mana daya itu didisipasi oleh rangkaian mencapai setengahnya. Jadi ketika daya yang dikonsumsi itu setengah, maka itu mencapai frekuensi cut-off-nya. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu rangkaian low pass sederhana. Nah, rangkaian low pass yang sederhana dapat kita buat dari rangkaian RC yang dimana output dari frekuensi itu kita ambil dari komponen kapasitor, komponen kapasitifnya. Nah, untuk menganalisanya kita membuat persamaan respons frekuensinya atau persamaan gain-nya yang dimana V0 per VI. Dari rangkaian ini, rangkaian nilai dari V0-nya itu yaitu nilai tegangan si kapasitor yang dimana tegangannya itu I dikali reaktansi kapasitor yang dimana reaktansi kapasitor itu sebesar 1 dibagi J omega C yang dimana dibagi VI. VI itu V input. Pada rangkaian ini V inputnya itu adalah rangkaian R dan rangkaian C dipasang secara seri. Jadi kita jumlahkan saja tegangannya, di mana V sama dengan VR ditambah VC, yang dimana VR itu I dikali R, terus untuk C itu I dikali 1 per J omega C. Nah, ini persamaannya kita sederhanakan dengan mengalihkan J omega C, baik itu pembilangnya dan penyebutnya. Nah, penyederhanaan ini supaya nanti kita bisa lebih mudah secara matematis menemukan persamaan magnitudenya. Nah, persamaan magnitud inilah yang akan kita gunakan untuk menganalisa respons frekuensi dari suatu rangkaian filter. Nah, ini kita tekankan sekali lagi, sebuah low pass filter itu merupakan filter yang didesain untuk meloloskan hanya frekuensi DC. Nah, frekuensi DC itu frekuensi yang dimana frekuensinya 0. Karena DC itu dia tidak berubah secara waktu ya, baik itu kapasitor ataupun induktor, sehingga frekuensinya sama dengan 0. Sampai dengan frekuensi cut off.
yang dimana omega C. Oke, jadi persamaan magnitud dari H-nya itu sama dengan 1 dibagi akar dari 1 omega RC kuadrat. Mengapa bisa demikian? Karena kalau kita mengambil magnitud dari sebuah bilangan kompleks, kita akan mengakarkan dari kuadrat komponen real ditambah dengan kuadrat komponen imajinernya. Pada pembilangnya, ini dia komponen realnya itu 1 dan komponen imajinernya 0. Jadi akar dari 1 kuadrat. Yang dimana dari penyebutnya itu dia terdapat 2 komponen yaitu real dan imajiner. Yang dimana realnya itu 1 dan imajinernya itu omega RC. Jadi magnitudenya itu akar dari 1 kuadrat ditambah omega RC kuadrat. Begitu. Oke, kemudian kita menganalisa respons frekuensinya. Nah, dalam menganalisa respons frekuensi, kita harus menganalisa komponen atau rangkaian di 3 titik frekuensi penting, yang dimana frekuensi penting itu ada di frekuensi sama dengan 0, frekuensi menuju tahingga, dan frekuensi ketika H-nya itu mencapai omega cutoff, yang dimana H omega itu sama dengan 1 per akar 2. Nah, ketika F sama dengan 0, kita substitusi saja ke persamaan magnitudnya, yang dimana akan menghasilkan 1 dibagi akar 1, atau V0 dibagi VI pada omega 0 itu sama dengan 1. Nah, kalau kita lihat di grafik ketika omeganya 1 atau frekuensinya 1, kita bisa melihat bahwa V0 per VI itu sama dengan 1. Frekuensi responsnya itu sama dengan 1. Hal ini menandakan bahwa rentang dari frekuensi rendah, frekuensi 0 sampai omega cutoff itu akan diloloskan oleh rangkaian low pass-nya. Nah, kalau kita lihat analisa pada omega menuju tahingga atau frekuensinya itu menuju tahingga, menuju frekuensi yang sangat besar sekali, kita menggunakan konsep limit di sini. Kita masukkan 0, kita akan masukkan tahingga, maaf. Jadi 1 akan dibagi akar dari tahingga. Nah, akar dari angka yang sangat besar itu kan hasil angka yang sangat besar itu sendiri ya. Jadi 1 dibagi angka yang sangat besar itu akan mendekati 0. Jadi kita tulis di sini 0. Kalau kita lihat dari grafik, ini menggambarkan apa yang sudah kita analisa di persamaan matematisnya. Jadi nilai dari H omega magnitudnya itu akan mendekati 0. Kita lihat di sini ketika omeganya melewati omega cutoff dan menuju tahingga, itu akan mendekati 0. Nah, selanjutnya kita akan menganalisa ketika H omega sama dengan 1 per akar 2. Nah, ketika kita menganalisa H omega sama dengan 1 per akar 2, kita di sini mencari berapa sih omega cutoff-nya. Nah, karena H omega itu sama dengan 1 per akar 2, kita samakan nih. 1 per akar 1 omega cutoff kuadrat dikali R kuadrat dikali C kuadrat sama dengan 1 per akar 2. Yang dimana ini persamaan yang ekivalen, jadi 1 ditambah 1, kita bisa menyimpulkan bahwa 1 itu akan sama dengan omega C kuadrat dikali R kuadrat dikali C kuadrat. Nah, jika kita cari omega cutoff-nya itu akan bernilai 1 per RC. Makanya omega cutoff di sini nanti ini yang ditunjuk oleh kursor saya akan bernilai 1 per R dikali C. Oke, untuk high pass sendiri dengan rangkaian yang sama seperti rangkaian sebelumnya, kita bisa membentuk sebuah rangkaian high pass, namun output tegangannya itu kita pilih di resistornya. Jadi ada perubahan sedikit di fungsi gainnya, di fungsi V0 dibagi VI atau fungsi H omega itu sama dengan R dibagi R ditambah 1 per J omega C. Jadi terdapat R ya di V0-nya tadi, di V0-nya itu 1 per J omega C. Perubahannya hanya di situ saja. Nah, kita sederhanakan. Gimana sederhanakannya? Yaitu pembilang dan penyebut kita sama-sama bagi R. Sehingga nanti di pembilangnya itu kita hanya memperoleh suku 1 saja. Nah, mengapa kita sederhanakan menjadi bentuk seperti ini? Supaya nanti kita ubah ke fungsi magnitud akan lebih mudah persamaan matematisnya. Sehingga kita menemukan persamaan bentuk seperti ini. Magnitud dari H omega atau magnitud dari G-nya itu sama dengan 1 dibagi akar dari 1 ditambah 1 per omega RC kuadrat. Nah, ini perhitungan yang sama yang kita lakukan dengan low pass, namun terdapat sedikit perbedaan ya.
Perbedaannya itu di suku yang 1 per omega RC kuadrat, yang dimana tadi di persamaan Lopez itu dia omega RC kuadrat. Oke, sekarang kita analisa ketiga titik frekuensi pentingnya ketika F sama dengan 0, ketika F menuju hingga, dan ketika omega cut off. Nah, ketika F sama dengan 0 kita substitusi, F sama dengan 0, maka 1 akan dibagi dengan 0. Nah, 1 dibagi dengan 0 itu akan mencapai nilai tahingga ya teman-teman. Nilai tahingga itu berarti fungsi magnitudnya akan sama dengan 1 dibagi tahingga. 1 dibagi tahingga itu akan mendekati 0. Jadi 1 gitu ya dibagi angka yang sangat besar itu akan mendekati 0. Nah, jadi kalau kita lihat di persamaan H omega terhadap omega itu dia akan sama dengan 0 di sini. Ketika frekuensinya 0, maka fungsinya itu akan bernilai 0. Nah, ketika F menuju tahingga, ketika kita masukkan tahingga di fungsi ini, maka suku yang ini 1 per omega RC kuadrat, dia akan bernilai 0. Karena 1 dibagi tahingga ya. 1 dibagi tahingga itu 0, jadi hasilnya 0 kuadrat ya. Jadi 1 ditambah 0 kuadrat itu sama dengan 1. Jadi hasil fungsinya itu akan bernilai 1. Nah, berarti hal ini menyatakan bahwa frekuensi-frekuensi tinggi responsnya itu akan 1. Jadi kita akan meloloskan frekuensi sinyal dengan frekuensi yang tinggi, yang dimana rentangnya itu omega C sampai omega tahingga. Nah, untuk nilai omega cut off-nya itu sendiri sama seperti Lopez, yaitu 1 per RC. Kalau teman-teman mau buktiin sendiri silahkan bisa, yang dimana 1 per omega RC akan sama dengan 1. Oke. Lanjutnya bandpass. Oke, rangkaian bandpass ini sedikit berbeda karena rangkaian bandpass ini rangkaian yang sederhananya itu mengandung komponen-komponen LRC. Yang tadi kan cuma R atau C doang ya. Jadi yang ini LRC. Nah, jadi fungsi responsnya itu H omega sama dengan V0 per VI sama dengan R dibagi R ditambah J omega L min 1 per 1 per omega C. Nah, outputnya ini kita ambil di R supaya kita memperoleh bandpass ya. Jadi bandpass filter itu didesain untuk melewatkan atau meloloskan semua frekuensi dari frekuensi bandwidth. Bandwidthnya itu omega 1 sampai omega 2. Jadi di luar omega 1 dan omega 2 frekuensinya itu akan ditolak oleh si rangkaiannya ya. Jadi ini di sini sama seperti filter-filter sebelumnya, kita menghitung frekuensi magnitude dari fungsi gainnya, kita mendapatkan demikian. Oke, lanjut. Nah, ini kita analisa 3 frekuensi penting. Nah, teman-teman, kalau frekuensi bandpass, kalau kita lihat dari grafiknya, dia ketika F sama dengan 0 dan ketika F menuju tahingga itu nilainya sama-sama 0, nilai gainnya. Jadi yang hanya diloloskan itu dari rentang omega 1 sampai omega 2. Nah, ini bisa dibuktikan kalau kalian mensubstitusi ya 0 ke persamaan ini ataupun tahingga ke persamaan ini. Akan menghasilkan grafik yang demikian. Terus ketika teman-teman ingin mencari berapa omega cut off-nya, kita di sini omega 0 ya. Dalam konteks bandpass omega 0, yaitu di tengah-tengah ya, ketika frekuensinya itu sama dengan 1 ya. Ini di tengah-tengah, yaitu 1 per akar LC. Ini bisa ditemukan jika teman-teman membuat persamaan omega L per R dikurangi 1 per omega RC sama dengan 1. Gitu teman-teman. Nah, karena di sini ada rentang dari omega 1 sama omega 2, berarti ada beberapa parameter baru yang harus kita bahas dalam membahas rangkaian bandpass, yaitu omega 1, omega 2, bandwidth, dan quality factor. Untuk omega 1 dan omega 2 bisa kalian turunkan sendiri, bahkan ini sudah dibahas di kelas oleh Prof. Retno penurunannya, jadi saya di sini hanya membahas rumus jadinya saja, yang dimana omega 1-nya itu sama dengan min R dibagi 2L ditambah akar dari R per 2L kuadrat ditambah 1 per LC. Yang dimana omega 2-nya itu sama seperti omega 1, tapi R per 2L-nya itu bernilai negatif. Untuk bandwidth sendiri, dalam konteks bandpass,
yaitu rentang frekuensi yang akan diloloskan oleh rangkaian. Jadi omega 2 dikurangi omega 1. Terus muncul parameter baru nih, yang dimana quality factor. Quality factor itu merupakan ukuran dari seberapa selektif sih rangkaian yang kita buat gitu. Jadi semakin tajam dari puncaknya ini, itu berarti menandakan bahwa filternya semakin selektif atau semakin bagus. Nah, semakin tajamnya puncaknya ini, teman-teman, berarti kita bisa menyimpulkan bahwa bandwidth-nya juga akan semakin kecil. Maka kalau kita lihat dari persamaan B sama dengan omega 0 per Q, dia akan mempunyai hubungan yang berbanding terbalik ya. Jadi semakin kecil bandwidth-nya, maka quality factor-nya akan semakin besar. Nah, kalau kita lihat di sini teman-teman di grafiknya, jadi semakin kecil bandwidth-nya, maka Q-nya akan semakin tajam, yaitu yang dimana Q3. Jadi greatest selektivitasnya itu semakin ketat. Sedangkan yang Q1 ini dia cuman kayak bukit begitu ya. Jadi sangat landai, sangat lebar bandwidth-nya. Jadi tidak terlalu selektif ya. Jadi mengakibatkan nilai Q-nya besar. Nilai Q-nya kecil ya. Nilai Q-nya kecil tapi nilai bandwidth-nya besar. Nah, ini persamaan yang menghubungkan B dengan Q. Ini juga persamaan B yang menghubungkan dengan R dan L. Dan ini persamaan Q yang menghubungkan L dan R dan omega 0. Bisa teman-teman baca sendiri. Oke, untuk band stop ini kebalikan dari band pass ya, teman-teman. Jadi perbedaannya adalah ini rangkaian yang sama, perbedaannya cuman outputnya itu diambil dari komponen C dan komponen L. Jadi kita akan membentuk persamaan gain seperti ini, V0 per VI seperti ini. Yang dimana outputnya itu penjumlahan dari tegangan C dan tegangan L, yang dimana J omega L min 1 per omega C. Terus inputnya itu sama seperti tegangan bandpass ya, karena penjumlahan seluruh tegangan komponen R, L, dan C karena dipasang secara seri. Jadi kita mengeliminasi frekuensi yang ada di dalam bandwidth-nya. Jadi kebalikan dari bandpass. Ini fungsi magnitudenya, teman-teman. Nah, ini analisa 3 frekuensi pentingnya. Jadi kebalikan bandpass, jadi di H0 dan di H hingga itu bernilai 1. Kalau kita lihat demikian. Sedangkan yang bernilai 0 itu ketika omega 1 sampai omega 2 yang ingin kita eliminasi. Nah, untuk omega cutoff-nya itu nilainya sama, teman-teman. Omega 0-nya itu dengan 1 dibagi LC. Sedangkan nilai omega 1 dan omega 2 itu sama seperti nilai bandpass. Oke, mungkin itu saja teman-teman yang bisa saya bahas. Semua materi yang ada di PPT ini saya ambil referensinya dari buku C.K. Alexander dan M.N.O. Sadiku, Fundamentals of Electronics, edisi kelima. Setelah itu kita mungkin akan latihan sedikit. Nah, latihannya ini saya akan bahas dari soal kuis yang sudah dikasih dari Prof. Retno. Karena kuisnya itu cuma membahas passive filter ya. Oke. Jadi dari soal itu kita ditanya ada beberapa pertanyaan, teman-teman. Ada satu rangkaian, beberapa pertanyaan. Rangkaiannya itu rangkaian L dan R, yang dimana outputnya itu diambil dari komponen R. Pertanyaan pertama, tentukan V0 per VI J omega rangkaian di samping. Ini sangat sederhana sekali, teman-teman. Jadi kita hanya perlu menentukan fungsi gain-nya. Fungsi gain itu mungkin pertama-tama teman-teman bisa menentukan impedansi totalnya dulu, karena rangkaiannya itu seri, jadi kita cari semuanya secara seri, yang dimana Z sama dengan J omega L ditambah R. Nah, karena kita yang ditanya itu R, outputnya R, jadi V0 per VI sama dengan R dibagi R ditambah J omega L. Nah, untuk menyederhanakan perhitungan fungsi magnitudenya, bilang dan penyebut dari persamaan ini kita bagi dengan R. Jadi fungsi itu menjadi 1 dibagi 1 ditambah J omega L dibagi R. Jadi fungsi magnitudenya itu bisa kita simpulkan di sini sama dengan 1 dibagi akar dari 1 omega L dibagi R kuadrat. Nah, ini teman-teman ya, jawaban dari poin A.
Kemudian kita mencari jawaban dari poin B. Poin B sendiri untuk mensketsa kurva Vinol VI sebagai fungsi frekuensi. Nah, untuk mensketsa ini kita harus analisa, teman-teman. Analisa apa? Analisa 3 titik penting yang tadi sudah saya bahas di filter-filter sebelumnya ya. Jadi ketika omega sama dengan 0, kita substitusi saja, ternyata fungsi gainnya ini bernilai 1, teman-teman. Terus ketika kita substitusi omega sama dengan tahingga, kita menemukan fungsi gainnya itu bernilai 0. Nah, kalau kita lihat dari tabel summary yang tadi saya tunjukkan sebelumnya, ketika V0 per VI-nya 0 itu sama dengan 1 dan H omeganya itu 0, maka dia akan bersifat sebagai low pass, teman-teman. Jadi kita dapat simpulkan rangkaian ini rangkaian low pass. Jadi kita analisa, oke, ketika kita sudah mendapat ini, jangan lupa cari omega cutoff-nya, teman-teman. Bagaimana kita mencari omega cutoff-nya? Sederhana sekali, omega cutoff itu ketika V0 per VI-nya itu sama dengan 1 per akar 2. Jadi kita buat 1 per akar 2 sama dengan V0 per VI, terus 1 per akar 2 sama dengan 1 per 1 ditambah omega L per R kuadrat. Jadi kita akan mendapatkan 1 itu sama dengan omega C L dibagi R kuadrat. Oke, di sini kedua ruas kita akarkan supaya pangkatnya hilang. Nah, kita menghasilkan sama dengan 1. Omega C L dibagi R sama dengan 1. Mengapa nggak plus minus 1? Kalau ada teman-teman yang bertanya. Karena frekuensi itu nilainya tidak ada yang negatif, teman-teman. Jadi kita hanya mengambil nilainya yang positif saja. Oke, jadi kita akan ketemu omega cutoff-nya itu sama dengan R dibagi L. Tadi di soal itu kita ditanyakan dalam fungsi frekuensi. Oleh karena itu kita mencari frekuensi cutoff-nya. Frekuensi cutoff-nya itu yang dimana omega itu sama dengan 2πf. Jadi frekuensi cutoff-nya itu sama dengan R dibagi 2πl. Ini frekuensi cutoff-nya. Oke, baik. Setelah itu kita sketsa respon frekuensinya. Seperti yang tadi saya sudah sebutkan sebelumnya, kalau ini low pass berarti dia ketika frekuensinya 0, responsnya 1, ketika frekuensinya menuju tahingga, respons frekuensinya itu 0. Nah, untuk omega cutoff-nya itu bernilai R per 2πl, teman-teman. Nah, ini nilainya itu tadi sudah dibahas 1 per akar 2, atau yang dimana 0,707. Oke, untuk yang pertanyaan C. Berdasarkan A dan B, rangkaian filter apakah ini? Sudah saya bahas tadi, merupakan low pass. Karena ketika gainnya itu frekuensinya 0, gainnya bernilai 1. Ketika frekuensinya menuju tahingga, gainnya bernilai 0. Low pass. Oke, untuk pertanyaan yang D. D itu diketahui R-nya sama dengan 330 ohm dan L-nya sama dengan 10 mH. Berapakah omega cutoff rangkaian ini? Oke, ini mudah saja, teman-teman. Kita sudah menemukan rumus dari omega cutoff di sini yang dimana sama dengan R per L. R-nya dikasih tahu soal dan L-nya juga dikasih soal. Jadi kita tinggal masukkan saja R sama dengan 330 ohm. Terus ini milihenry saya konversi menjadi Henry yang dimana dikali 10 pangkat min 3. Jadi 330 ohm dibagi 10 dikali 10 pangkat min 3 Henry. Hasilnya itu akan menghasilkan 33.000 Hz atau 33 kHz. Nah, ini teman-teman omega cutoff-nya. Jadi kalau kita interpretasikan di dalam grafik ini, ketika frekuensinya 33 kHz, maka setelah frekuensi 33 kHz itu rangkaian akan menolak frekuensi di atasnya. Jadi lebih dari 33 kHz rangkaian akan menolak frekuensi tersebut. Jadi hanya menerima frekuensi 0 sampai 33 kHz. Begitu, teman-teman. Oke, selanjutnya pertanyaan yang E ya. Jadi ini pertanyaan yang E ini pertanyaannya mungkin yang menggocek banyak mahasiswa ya, karena mengandalkan kemampuan analisis berdasarkan materi yang sudah diberikan oleh Prof. Retno. Jadi poin pertama dari pertanyaan E, apakah terjadi perubahan gain, perubahan V0 per VI? Terus pertanyaan kedua, apakah terjadi pergeseran omega cutoff? Terus berapa beban RL yang dipasang agar perubahannya itu omega cutoff kurang dari 10% omega awal ya? Ini jika kita menjawab
bahwa terjadi pergeseran. Kalau kita menjawab tidak terjadi pergeseran, kita tidak perlu menjawab pertanyaan ini. Oke, pertama-tama untuk menjawab pertanyaan yang poin pertama, kita hitung terlebih dahulu teman-teman fungsi gainnya ketika ditambah. Oh ya, sorry, tadi saya lupa untuk menambahkan konteks dari pertanyaan ini. Konteks dari pertanyaan itu apabila pada R itu kita tambahkan sebuah rangkaian R secara paralel. Nah, secara paralel, apa yang akan terjadi terhadap gainnya? Oke, kita kasih di sini RL, apa yang akan terjadi begitu. Jadi kita bikin R ekivalennya dulu teman-teman, baru kita bisa analisa secara seri. R ekivalennya itu R sama dengan R eki itu sama dengan berarti R dikali RL, R dikali RL, sorry, acak-acakan, dibagi R ditambah RL ya. Oke, R ditambah RL. Nah, ini kita masukkan ke fungsi gainnya. Yang dimana saya bahas di sini di poin E. Nih. Nah, ini saya ibaratkan terlebih dahulu atau saya misalkan menjadi nilai C supaya perhitungan matematisnya itu menjadi lebih sederhana, teman-teman. Jadi nanti V0 per VI J omega sama dengan C dibagi C ditambah J omega L. Nah, ini seperti pada umumnya kita bagi pembilang dan penyebutnya dengan C. Kita menemukan hasilnya itu 1 dibagi 1 ditambah J omega L per C. Oke, jadi hasilnya ini teman-teman. Tinggal kita masukin aja C-nya berapa tadi, R dikali RL dibagi R tambah R omega L. Nah, di sini R ditambah RL, sorry. Di sini kita bisa kita harus menyimpulkan apakah terjadi perubahan gain gitu. Kita analisa sedikit teman-teman apakah terjadi perubahan gain. Jadi fungsi gain itu bergantung pada 3 hal, teman-teman. Bergantung pada dua hal, L dan R. Jadi apabila R-nya berubah, otomatis gain-nya akan berubah. Nah, pertanyaannya, hal yang harus kita cari itu, apabila dipasang paralel RL, apakah R-nya berubah? Nah, di sini saya menjawab berubah. Kenapa? Karena ketika dipasang paralel, teman-teman, R ekivalennya itu akan selalu lebih kecil atau sama dengan lebih kecil sama dengan R awal. Jadi kalau R dikali RL dibagi R ditambah RL, misalnya R-nya itu kita dikasih tahu nilainya itu 330 ohm, 330 ohm. Apabila kita masukkan RL-nya itu 1 ohm, jadi fungsinya itu nilainya itu kita kan mendapatkan 330 dibagi 331. Nah, ini itu nilainya di bawah dari 330 ohm, jelas ya. Oke lah, 330 ohm, di bawah 330 ohm nilai apabila RL-nya 1 ohm. Apabila RL-nya tahingga menuju tahingga, ya kita bahas di sini di atas di rangkaiannya. Apabila RL-nya itu tahingga, misalnya RL-nya kita set 1 juta ohm. Nah, ini akan bersifat open, teman-teman, open circuit. Kenapa? Karena arus akan lewat ke resistor yang nilainya lebih kecil ya, nilai R. Jadi di sini akan bersifat open. Kalau kalian buktikan menggunakan matematis juga kalian akan menemukan bahwa nilainya itu akan menghasilkan mendekati nilai R ya. Misalnya RL-nya 10 pangkat 8. 10 pangkat 8 dikali 330. Itu kan hasilnya 330 dikali 10 pangkat 8. Terus yang di bawahnya 330 ditambah 10 pangkat 8. Nah, 330 ditambah 10 pangkat 8 itu kan sangat jauh sekali ya teman-teman. Bisa kita dekati dengan sama dengan 10 pangkat 8 ya. 330 ditambah 10 pangkat 8 sama dengan 10 pangkat 8. Jadi kalau kita hitung berarti 330 dikali 10 pangkat 8 dibagi 10 pangkat 8 hasilnya kan 330 ohm. Jadi ya R ekivalen itu sama. Jadi nilai RL itu akan selalu
kurang dari atau sama dengan R. Jadi saya menyimpulkan akan bergeser gainnya. Gainnya oke, kita bisa menyimpulkan gainnya bergeser. Bergesernya apakah lebih besar atau lebih kecil? Oke, kita analisa di sini teman-teman. Karena R ekivalen di sini akan selalu lebih kecil, berarti suku yang pangkat ini nilainya akan semakin besar, teman-teman. Akan semakin besar karena pembaginya semakin kecil, berarti kuadratnya akan semakin besar gitu. Nah, semakin besarnya suku kuadrat ini akan menyebabkan akarnya itu akan semakin besar. Jadi 1 akan dibagi angka yang lebih besar. Jadi nilainya akan semakin kecil. Jadi nilai magnitudenya akan semakin kecil. Berarti bergeser ya, bergeser, terus nilainya akan semakin kecil. Oke, jadi kita sudah bisa menyimpulkan bahwa V0 per VI-nya itu akan berubah. Oke, poin yang kedua teman-teman. Apa poin yang kedua? Apakah terjadi pergeseran omega C? Oke, sederhana saja teman-teman. Omega C itu dipengaruhi, kan kita sudah mengetahui ya, omega C sama dengan R dibagi L teman-teman. Jadi kalau R-nya berubah, ya omega C-nya juga akan berubah. Karena R yang baru, R ekivalennya itu akan selalu lebih kecil dari R 330 ohm, maka omega C-nya akan bergeser menjadi bergeser ke kiri ya, bergeser ke angka yang lebih sedikit, frekuensi yang lebih sedikit gitu, bergeser ke kiri. Nah itu karena R-nya lebih kecil, R-nya lebih kecil, terus maka akan mengakibatkan omeganya itu akan lebih kecil, bergeser ke kiri. Nah, ketika kita sudah menyimpulkan omega C-nya akan bergeser, kita ditanyakan teman-teman, berapa beban RL yang dipasang agar perubahan omega C kurang dari 10%? Berapa itu? Berapa beban RL-nya apabila pergeserannya itu kurang dari atau sama dengan 10% dari omega cutoff awal. Ini sederhana sekali teman-teman. Kita membuat pertidaksamaannya itu omega cutoff awal, karena omega cutoff awal lebih besar atau sama dengan dari omega cutoff aksen, jadi kita omega cutoff awal dikurangi omega cutoff aksen, kurang dari atau sama dengan 10% omega cutoff. Nah, ini kita masukin saja nilai yang sudah kita ketahui di sini ya. 10% dikali 33 kHz hasilnya 3300. Oke, ini omega cutoff 0 kan kita udah tahu ya hasilnya berapa? 330 Hz. Nah, sampai di sini kita mendapatkan omega cutoff aksennya itu lebih dari atau sama dengan 32.670. Nah, ini didapatkan dari sini teman-teman. Dari atasnya. Oke, kalau udah kayak gini bagaimana teman-teman? Nah, ini saya ada kesalahan sedikit ya. Harusnya itu saya menambahkan tanda pertidaksamaan di sini. Omega cutoff function itu kan R dibagi L ya, yang dimana R-nya itu R paralel dengan RL. Oke, jadi 330 dikali RL dibagi 330 tambah RL dibagi L-nya. Itu sama aja kita kali dengan 10 pangkat 2. Ini harusnya 32.000 ya. 32.670. Oke. Jadi kedua ruas kita kalikan dengan 330 ditambah RL. Jadi hasilnya 330 RL sama dengan 297 dikali 330 ditambah RL. Kita kalikan ke dalam 297-nya, hasilnya 330 RL sama dengan 98.010 ditambah 297 RL. Kita pindahkan RL-nya ke ruas kiri, hasilnya itu 33 RL sama dengan 9.810. Jadi RL-nya bisa kita simpulkan 2.970 ohm. Jadi ini besarnya RL yang kita harus maksimal ya. Atau minimal. Lebih dari atau sama dengan. Ini salah. Tandanya harus lebih dari sama dengan. Jadi RL minimalnya itu supaya perubahannya itu kurang dari 10% omega cutoff awal itu 2.970 ohm teman-teman.
Jadi itu saja pembahasan filter pasif dan pembahasan soal kuis dari kelas Prof. Retno. Apabila ada pertanyaan mungkin bisa teman-teman tanya di kolom komentar ataupun kalau teman-teman punya kontak pribadi saya bisa chat pribadi lewat Line ataupun lewat WhatsApp. Ataupun apabila terdapat koreksi teman-teman bisa kalian koreksi di bawah karena saya di sini juga masih sama-sama belajar. Saya juga masih seorang mahasiswa jadi banyak there are room for errors di sini. Jadi kalian bisa koreksi di bawah. Oke, mungkin itu saja dari saya teman-teman. Terima kasih apabila terdapat kesalahan. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.